Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Farida. Saya dari kelas penyelesaian sengketa ekonomi syariah kelas B. Saya dari kelompok 13. Saya di sini mau mempresentasikan makalah hasil diskusi kelompok kami yang berjudulkan Aliran Memahami Peranan Hukum, Kegiatan Ekonomi, dan Aspek Pengubah Hukum. Langsung saja, saya di sini akan membahas 2 poin. Poin yang pertama mengenai aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi, dan poin yang kedua mengenai aspek pengubah hukum. Baik, langsung saja. Pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu hukum sebagai a tool of social engineering, yang berarti hukum harus menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat agar lebih baik daripada sebelumnya. Menurut pandangan tradisional bahwa masyarakat perlu berubah dulu, baru hukum datang untuk mengaturnya. Sedangkan menurut pandangan modern mengatakan bahwa hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru. Aliran yang kedua yaitu hukum sebagai a tool of social control, yang artinya peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial tidaklah berdiri sendiri dalam masyarakat, tetapi peranan itu dijalankan bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang sama-sama menjalankan fungsi pengendalian sosial. Aliran yang ketiga yaitu hukum sebagai alat kontrol pembangunan. Dari sini dapat kita ketahui bahwa peranan hukum sebagai alat kontrol pembangunan sangat dominan. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi tidak boleh lepas dari berbagai hukum, baik kegiatan itu dilakukan oleh badan usaha maupun sebagai perorangan. Aliran yang keempat yaitu hukum sebagai sarana penegak hukum, yang artinya hukum dan keadilan merupakan dua sisi yang tidak boleh dipisahkan, karena kedua hal ini saling berkaitan. Apabila hukum dilaksanakan dengan baik, maka keadilan itu akan terwujud. Aliran yang kelima yaitu hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat, yang mana pendidikan hukum kepada masyarakat sangat penting untuk dilaksanakan. Peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai aspek-aspek pengubah hukum. Aspek-aspek pengubah hukum di sini tuh ada 4. Yang pertama yaitu aspek pengubah hukum dalam sosial budaya. Sistem sosial kemasyarakatan yang bersifat dinamis akan selalu menghendaki terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat yang menjadi karakteristik dari masyarakat modern. Budaya hukum itu berupa tradisi, nilai-nilai, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi gitulah. Kekuatan spiritual yang menentukan bagaimana hukum itu dan dijalankan dalam masyarakat. Aspek yang kedua yaitu aspek pengubah hukum dalam politik. Politik selalu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan hukum. Politik juga selalu dikaitkan dengan kekuasaan, karena memang konsep politik itu tidak lepas dari mempertahankan kekuasaan. Namun tak sedikit juga hukum yang dibuat oleh kepentingan politik yang dapat merugikan rakyat. Hal ini tuh menandakan bahwa politik memang memiliki kekuatan lebih kuat dibandingkan hukum, sehingga produk hukum menjadi tidak setuju dengan rakyat. Aspek yang ketiga yaitu mengenai aspek pendidikan sebagai aspek pengubah hukum. Pendidikan ini menjadi salah satu unsur utama dalam hal pengubah hukum. Pendidikan merupakan suatu jaminan bagi suatu negara untuk maju. Aspek pendidikan ini terlibat di dalam semua hukum yang diubah dan terbentuk sesuai keahlian bidang masing-masing.
Aspek yang terakhir ini aspek ekonomi sebagai aspek mengubah hukum. Hukum dan bisnis tumbuh secara beriringan dalam hubungan yang komplementer sejalan dengan perubahan masyarakat. Dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern. Dari masyarakat yang agraris menjadi masyarakat yang industrialis. Mungkin segini dulu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.